Mudah-mudahan kajian yang masih online ini tidak mengurangi semangat kita, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian posisinya belum berada di tempat yang sempurna gitu. Belum tuk maninah ya, belum tenang, masih ada yang di perjalanan, masih ada yang banyak aktivitas ya. Tapi karena ini sudah menjadi kesepakatan kita untuk kegiatan rutin, ya, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk kita tetap memulai, tetap menjalankan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa kita menjadi kegiatan yang bernilai ibadah, dan mudah-mudahan ibadah ini akan diterima makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpahkan kepada kita semuanya. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah dan doa istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pertemuan yang ketiga nih. Leres nggih Bu Tuti? Ketiga nih, bukan keempat nih. Leres ketiga. Yeah. Ketiga kemarin terakhir kita pertemuan pada 10 yang kedua tanggal 10. Nah, sekarang tanggal 17. Pertemuan kemarin kita sudah sampai huruf jim, 3 huruf. Mudah-mudahan pagi ini kita dapat 5 huruf. Mudah-mudahan. Siap, G? Siap. Monggo. Huruf ba dulu. Ba, bi, bu, abba. Ba, bi, bu, abba. Ba, bi, bu, babba. Ba, bi, bu, babba. Tati, tu, at. Tati, tu, bat. Tati, tu, bat. Tati, tu, as. Tati, tu, at. Sati, tu, bas. Tati, tu, bas. Jaji, yu, ajja. Jaji, ajja. Jaji, yu, bajja. Jaji, yu, bajja. Ya, ini kelemahan online begini nih, ya. Kalau materinya materi praktek gitu. Iya, prakteknya ada sambil lari-lari, ada yang sambil mata dipukul, seret-seret apa gitu, ada yang mungkin sambil masak, ya, sambil ngomong gitu. Ini kelemahannya kajian online, jadi sudah disambi, ya. Nggak apa-apa lah, gitu, adanya. Mari kita lanjutkan huruf berikutnya, huruf yang ke-6 yaitu huruf H. Huruf H. Huruf H, Bapak Ibu, punya makhraj, punya sifat, punya sumber suara, yaitu tengah-tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah. Itu makhrajnya huruf H. Suaranya harus bersih, harus jernih, tidak boleh ada getar-getarnya, tidak boleh. Bersih, jernih. Karena nanti ada huruf setelah ini yang ada getarnya. Nih, ada getarnya, sehingga huruf H itu bersih, jernih. Kita letak di tenggorokan bagian tengah. Kecuali yang sedang ada gangguan tenggorokan. Kalau misalkan tidak disengaja nih, tidak disengaja tiba-tiba suaranya bergetar, mungkin karena ada lendir atau gangguan yang lain, itu tidak masalah. Tetapi ketika tidak ada gangguan fisik, tidak ada gangguan tenggorokan, maka membacanya itu harus suaranya bersih dan jernih. Nah, huruf H punya sifat yang pertama adalah hamas, udaranya berhembus keluar dari mulut H berhembus. Tapi sedikit ya, udaranya sedikit yang keluar. Kemudian yang kedua, dia punya sifat namanya rokhawah, ya, suaranya lepas,
udaranya lepas, suaranya juga lepas, kendor, lunak, tidak tertahan. Ha, gitu. Kemudian yang ketiga, dia punya sifat istifal, lidahnya tetap di bawah. Yang keempat, infitah, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Nah, ini huruf H, terutama pada sifat rokhawahnya. Nah, suaranya lepas. Kalau udara lepas, pasti lepas. Pasti lepas. Nah, ini huruf H ini perhatiannya pada rokhawah, sifat rokhawah, yaitu suaranya lepas. Jadi harus lepas suaranya. Nanti kaitannya dengan ketika huruf H itu pada posisi harokat sukun atau mati, baik mati di tengah kata ataupun di akhir kata. Mari Bapak Ibu kita praktek huruf H, tengah-tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah. Sifatnya hamas, rokhawah, istifal, ismat, infitah. Monggo. H. Ha. Hai. Ha. Hai. Hi. Hu. Hu. Ha. 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 Hi. 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 Hu. 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 Ha. Hu. Ah. Ha. Hi. Ha. Hu. Ah. Hu. Ah. Ha. Hu. Bah. Ha. Ha. Hi. Hu. Bah. Bah. Pas. Bah. Bah. Oke, banyak ingat ya, ini sekalian praktek ba itu bah. Ya. Bahkan bibir atas bawah sifatnya jahar, jangan bah gitu. Jangan siluk bah, tapi bah. Bah. Ya, ingat bakwan sama bakso sama bal-balan gitu kemarin. Oke. Baik, kita praktek pada kalimat basmalah, ini pada bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Kemudian praktek pada surat Al-Ikhlas. Ini surat Al-Ikhlas itu ada huruf H-nya, kita praktek di situ. Monggo. Yang sudah ngasto mushaf Al-Qur'an bisa dibuka. Nih, biar kita lihat hurufnya sekalipun hafal, nih. Sekalipun hafal. Huwallahu ahad. Monggo. Qul huwallahu ahad. Ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam Surat Al-Falaq, ayat yang terakhir. Al-Falaq, surat yang terakhir, ayat yang terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min Terus pada surat An-Nasr ayat yang pertama pada kata terakhir itu wal fath. Nah, itu. Nah, ini namanya bacaan ikhwa. Nah, ini pembahasannya nanti ketika sudah masuk Al-Qur'an. Ini belum saya bahas dulu tentang hukum bacanya. Contoh bacanya saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Gitu. Wal fath. Jadi suaranya itu huruf H ketika sukun, ketika mati ketemu wakof, dan sebelum huruf H sudah mati dulu, sudah sukun, maka huruf H-nya itu harus dibaca tetapi suaranya suara rendah, suara lirih. Itu namanya bacaan ikhwa tapi pada pemahaman baru para umum qura. Jadi suaranya itu seperti mendesah tetapi mendesahnya itu lirih, suaranya rendah gitu Ibu. Desah. Iya Pak, Mbok biasa mendesah nggih. Wal fath gitu nggih. Kemudian
Ayat yang ketiga pada kata fasabbih dan bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Enggak. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian pada surat Al-Lahab ayat yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Monggo. Wa Imra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian pada surat Al-Humazah ayat yang ketiga. Yahsabu anna malahu akhlada. Kemudian pada ayat yang keempat dan kelima. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Cukup. Hutamah. Kita lanjut pada huruf berikutnya, huruf kha. Kha. Huruf kha itu huruf yang ketujuh dan punya sumber suara. Dia bertempat, ya, dia punya makom, mana huruf ini keluar dari sarangnya, dari tempatnya, yaitu tempatnya berada di ujung tenggorokan yang dekat dengan lidah. Kalau ha tadi tenggorokan bagian tengah, kalau ko itu ujung tenggorokan yang dekat dengan lidah, sehingga suaranya bergetar. Suara yang muncul, yang timbul dari ujung tenggorokan kemudian nabrak lidah sehingga suaranya bergetar. Ini harus bergetar. Kalau tidak bergetar berarti masih suara ha, hanya bunyinya ho begitu. Ho. Nah, bukan ho tapi ho. Harus bergetar. Nih, getarannya harus terasa. Ya, getarannya boleh getaran halus, boleh getaran sedang, boleh getaran yang kasar, alias badak. Nih, bukan asing aliran badak ya boleh. Ini tiga-tiganya aman. Mau halus, mau sedang, mau kasar itu boleh karena aman. Karena apa? Karena ada sifat hamas sehingga tidak khawatir kalau udaranya berembus. Karena memang harus berembus sehingga getaran halus, getaran sedang, getaran kasar itu boleh saja, semuanya boleh. Kemudian dia punya sifat hampir sama dengan huruf H. Dia hamas, juga rohawa, suaranya lepas, tapi dia punya sifat namanya istiqla. Kalau H itu istifal, lidahnya di bawah, ini tidak naik ke atas, tidak terangkat. Tetapi kalau huruf kho itu terangkat, naik, mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atau istiqla. Ya, ini sifat yang berselisih dengan ha. Kalau ha tadi malah istifal, lidahnya di bawah. Kalau huruf kho itu istiqla, pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Kemudian sama juga sifatnya invita, terbuka, anreda dan langit-langit atas. Dan juga punya sifat ismat, tidak lancar dan hati-hati. Nah ini hati-hatinya terutama pada suara yang bergetar, harus bergetar. Kho, itu. Kho. Nah, itu nanti getarannya itu monggo masing-masing sesuai dengan kemampuan. Kalau yang mampunya halus, ya halus, nih. Ya mungkin karena karakternya orangnya halus. Ya. Kemudian kalau mampunya itu sedang kho, nah, ya monggo enggak apa-apa. Nih, berarti kadang orangnya halus, kadang orangnya kasar gitu, nih. Kalau mampunya kasar, nah seperti orang ngorok ya. Ini harusnya itu yang suka ngorok itu kalau tidur itu ini lebih fasih karena biasa latihan makhraj huruf kho niku nggih. Biasa ngorok sih niku. Kados kula niki kan senenge jere, tapi jere. Saya kan tidak pernah mendengar saya ngorok dan tidak pernah percaya sampai hari ini kalau saya itu ditunya ngorok nih. Katanya ngorok itu. Kho. Jadi mau kasar, kho boleh, kho boleh, kho boleh.
Jadi sedang, halus, kasar boleh, semuanya aman, tidak ada persoalan. Monggo praktek kho, Kho. 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 khi, Kho. Khi. Khi. ya. Khi. Oh, niku wonten sing kasar banget niku. Iya, kayaknya badak ya wong. Monggo kho kho kho, Kho. 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 khi Kho. khi Kho. khi, Hi. 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 kho kho kho. Ho. Ho. Nah, niki sing badak niku sing kasar berarti kayaknya ngoroke seru banget nek sare niku jan. Nggih. Atas kula niku ta. Khafifu Khafifu ah. khafifu bah. Khafifu bah. Ya, kita coba praktek pada surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Monggo. Pada surat An-Nas ayat yang keempat. Silakan dilihat. Min syarril waswasil khannas. Wah. Min syarril waswasil khannas. Kemudian pada surat Quraisy ayat yang terakhir pada kalimat wa amanahum min khauf. Monggo. Wa amanahum min khauf. Kemudian pada bentar saya cari dulu, okay. Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Al-Humazah ayat yang ketiga. Yang tadi untuk praktek huruf H. Ini juga ada huruf Kho-nya. Pada kata terakhir ayat yang ketiga. Yahsabu annama lahu akhlada. Monggo. Yahsabu annama lahu akhlada. Kemudian surat Al-Asr ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Monggo. Innal insana lafi khusr. Oh, niki dong praktek pada melarikan diri nopo niki. Kita lanjut. Lanjut, nggih. Nggih, Nggih. Ustaz. Niki genambok wonten tiange niki basane namung hadir tok kan. Hadir. Wonten. Oke, nggih. Monggo lah. Bisa bukan nggih. Berikutnya huruf dal. Huruf dal kayana suara karo ceplak dene karo syarat kita jan. Dokter Sus itu sambil sarap. Ya, huruf dal. Huruf dal. Huruf dal punya makhraj sama dengan huruf ta. Masih ingat Bapak Ibu? Suaranya kecil ya, Tad? Suaranya jadi kecil. Oh iya, jadi kecil. Bentar. Sudah? Sudah sampai pembuatan? Masih kecil, Tad. Masih kecil, bagus yang awal. Oh gitu ya, berarti saya live dulu lagi. Biasanya ini harus live dulu.
Nah, sudah jelas Bu? Alhamdulillah. Nggih. Wonten sing sabotase berarti niki. Kadose di masjid niki. Huruf berikutnya yang adalah apa itu huruf dal. Huruf dal. Huruf dal punya makhraj sama dengan huruf ta. Ujung lidah berada atau disentuhkan, diletakkan, ditempelkan pada pangkal dua gigi seri yang atas. Ujung lidah disentuhkan pada pangkal dua gigi seri yang atas. Monggo itu ditempelkan di situ Bu, ujung lidahnya Pak. Kalau tepat meletakkannya, insya Allah hasilnya sempurna. Dan tidak mungkin akan hasil suaranya itu seperti dialeknya orang Sunda. Ada orang Sunda di sini? Boten. Boten-boten nggih, berarti aman nggih. Ada sebagian orang Sunda itu yang kalau mengucapkan huruf posisi lidahnya itu disentuhkan pada langit-langit yang atas, bagian ujung atau bagian muka, sehingga suaranya itu hasilnya misalkan membaca alhamdu, mereka membacanya alhamdu, membaca ahad, ahada itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah itu karena makhrajnya tidak tepat. Nah, kalau orang Purwokerto, orang Banyumas ini tidak ada persoalan karena biasa mengucapkan huruf D, biasa D. Hanya ada sifat yang saling berfungsi, yang saling berlawanan. Ini huruf dal, maksudnya punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri yang atas. Dia punya sifat yang pertama jahr, al-jahru. Nafasnya, udaranya yang ada pada mulut harus ditahan, tertahan, tidak dihembuskan. Yang kedua, dia punya sifat syiddah, suaranya tertahan, tidak lepas, tidak rokhawah. Suaranya tertahan. Da, gitu. Bukan da, tapi da. Kemudian yang ketiga, dia punya sifat istifal, lidahnya di bawah. Yang keempat, dia punya sifat infitah, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Dan yang keenam, dia punya sifat qalqalah, memantulkan suara tambahan. Jadi, suaranya mantul. Suaranya mantul. Mantul nih, bukan mantap betul. Tapi nanti hasil qalqalahnya, pantulannya memang harus mantul betul, mantap betul. Nih. Ketika huruf dal ini sukun atau mati, baik mati di tengah kata ataupun di akhir kata. Mari Bapak Ibu kita praktek. Ujung lidah diletakkan, disentuhkan, ditempelkan pada pangkal dua gigi seri yang atas. Monggo. Da. Da. Di. Di. Du. Du. Da. 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 Di. 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 Du. 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 Dan di du adda. Dan di du adda. Dan di du badda. Dan di du badda. Nah, ini sudah betul semua ini. Jadi jangan mengucapkan huruf dal itu seperti kita mengucapkan kata dokter. Ampun dadar tapi dadar. Ampun dada tapi dada. Ya, dada. Nah, di pangkal lidah, di pangkal gigi seri. Ampun budin ya, tapi budin. Ini budi, bukan ini budi ya. Jangan ini ibu budi, tapi ini ibu budi. Budi bukan budi. Kalau budi ini sama dengan budin. Ya, esok-esok benem budin. Baik, kita praktek pada kalimat atau bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ya, kalau ada yang masih membacanya begini, alhamdulillah. Nah, itu. Ada yang bacanya begitu. Alhamdulillah. Nah, itu berarti masih berhembus, udaranya masih keluar dari mulut. Ya, harus ditahan. Alhamdulillah gitu. Bukan alhamdu, tapi alhamdulillah. Suaranya tertahan, udaranya tertahan. Dan mari praktek pada Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Monggo. Maliki yaumiddin. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, silakan dibuka surat Al-Ikhlas. Nah, itu kan huruf terakhir dal semua dan qalqalah semua. Qul huwallahu ahad. Qul Huwallahu ahad. Nah, ini pantulannya, ini Bapak Ibu, pantulannya itu suaranya dikembalikan kepada huruf aslinya huruf dal, harokat fathah, suara a, jangan suara e. Ya, rata-rata orang Banyumas terutama orang Purwokerto itu suaranya ke e. Qul huwallahu ahad. Ya, jangan ahad. Ya, ahad. Suara a. Ya, kalau suara ahad itu suara asing, bukan suara Al-Qur'an. Ini suara asing. Jadi jangan ke tapi ke a. Kalau masih ke berarti masih dipengaruhi oleh dialek kedaerahan. Ini logat kedaerahan. Jadi berarti masih belum sesuai, ini masih belum sesuai. Kalau Al-Qur'an ini huruf dal ketika sukun mati, maka ketika qalqalah memantul, nah pantulannya itu suaranya ke ahad, nah, bukan ahad. Ahad. Contoh yang lain surat masih Al-Ikhlas ayat yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Qalqalahe pundi qalqalahe jeneng mung lam yalid wa lam yulad. Nah. Wong kana dibangkong. Nggih. Ampun lam yalid wa lam yulad mantul. Lam yalid wa lam yulad. Monggo. Lam yalid wa lam yulad. Lada. Lah itu pantulannya mantap nggih. Apalagi ini qalqalah kubra, pantulannya lebih kuat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Surat Al-Falaq ayat yang terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, praktek pada Al-Kafirun ayat yang kedua sampai yang terakhir ini. Ayat yang pertama kan enggak ada huruf dalnya. La a'budu ma ta'budun. Monggo. A'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala Antum a'biduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. ala Antum a'biduna ma a'bud.
Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Berikutnya huruf zal. Huruf yang ke-9 huruf zal. Zal. Huruf zal, makhrajnya, sumber suaranya sama dengan huruf sa. Sama. Sa dan zal itu sama. Ada 3 huruf nanti yang sama. Huruf sa, zal, dan huruf zo. Zo itu sama. Zal. Jadi punggung lidah diletakkan, disentuhkan pada ujung 2 gigi seri yang atas. Punggung ujung lidah disentuhkan pada ujung 2 gigi seri yang atas. Itu makhrajnya huruf zal. Dia punya sifat yang pertama jahar. Udaranya tertahan sama dengan huruf dal sama. Tetapi dia rokhawah, dia punya sifat rokhawah, suaranya lepas, kendor, lunak, tidak tertahan. Ketiga, dia punya sifat istifal, lidahnya tetap. Tadi sudah saya sampaikan makhrajnya dan sifatnya, tinggal kita praktek. Prakteknya. Za. Za. Zi. Zu. Zazizu az. Zazizu baz. Prakteknya pada surah Al-Fatihah dulu, yaitu ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian pada ayat yang kedua surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Kemudian ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minun. Kemudian pada surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, silakan dibuka. Pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Kemudian pada ayat yang ke-5, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Baik. Huruf terakhir pada pertemuan pagi hari ini yaitu huruf ro. Ya, alhamdulillah dapat 5 huruf nih. Huruf ro punya makhraj, punya tempat, punya sumber suara, ujung lidah mengarah sedikit ke lidah. Jadi ya nekuk tapi enggak nekuk banget nih, Pak, hanya mengarah saja. Ujung lidah mengarah sedikit ke lidah. Kemudian ujung lidah yang mengarah sedikit ke lidah itu disentuhkan pada langit-langit atas. Kalau untuk huruf ro yang tafkhim, yang berat, itu disentuhkan pada langit-langit atas bagian tengah atau lebih dalam lagi. Kalau untuk huruf ro yang tarkik, yang tipis, yang ringan, itu ujung lidahnya diletakkan, disentuhkan pada langit-langit atas yang ujung atau muka. Itu untuk yang tipis.
pada harokat kasroh, misalkan ri, ya. Seperti kita mengucapkan kata keri, ya, ri itu kan tipis, ringan, ngaten nggih. Kalau ro itu seperti halnya kita mengucapkan kata rokok atau rock, ya, rock. Nah, huruf ro itu punya sifat, ya, punya sifat yang pertama. Ini huruf ro itu nanti paling banyak sifatnya, ini ada 7 sifat, yang lain rata-rata 6, 5, ini 7 paling banyak. Yang pertama jahar, nafasnya tertahan, udaranya tidak dihembuskan. Kemudian yang kedua, dia sifatnya itu bainiyah, tidak lepas, tidak tertahan, suaranya itu tidak lepas, tidak tertahan, bainiyah, tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, istifal, lidahnya tetap di bawah, ya, hanya ujung lidahnya yang naik gitu, nempel pada langit-langit. Kemudian yang keempat, dia punya sifat namanya infitah, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau idlaq, keluarnya lancar ringan. Yang keenam, lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. Kemudian yang ketujuh, dia punya sifat namanya takrir. Takrir itu 1 kali getaran halus. Getarannya halus. Jadi nanti huruf ro itu pada posisi sukun atau mati, baik mati di tengah kata ataupun di akhir kata, getarannya tidak boleh lebih dari 1. Karena dia punya sifat takrir. Kemudian pada posisi harokat tasydid juga getarannya tidak boleh lebih dari 1. Contoh, yang sukun mati, Allahu Akbar. Nah itu ditahan, getarannya ditahan, Allahu Akbar. Coba kalau tidak ditahan, apa yang akan terjadi? Banyak orang membaca kalimat takbir, rohnya itu getarannya lebih dari 1 kalau tidak dibatasi. Allahu Akbar. Nah, itu contohnya itu. Itu berapa huruf roh itu nanti. Kalau tidak takrir. Orang mengumandangkan azan, kalau huruf rohnya tidak dibatasi getarannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kelihatannya kan fasih banget nih kedengarannya itu. Kedengarannya fasih, tapi itu wah salah itu. Kalau ditulis kan berapa huruf roh itu. Dan orang membaca basmalah, huruf ro bertasydid. Kalau tidak dibatasi dengan sifat takrir 1 kali getaran halus, maka yang terjadi ada suara Bismillahirrahmanirrahim gitu. Arrah gitu. Getarannya banyak. Sehingga dibatasi hanya 1 kali. Itu sifat takrir. Monggo kita praktek huruf ro. Ingat, kalau untuk tafkhim, ujung lidahnya ditentukan pada langit-langit atas bagian tengah atau lebih dalam lagi. Kalau untuk yang untuk tarkik tipis ringan, itu ujung lidah diletakkan disentuhkan pada langit-langit atas yang muka atau yang depan. Monggo, ro, Ro. ri, Ri. ro, Ru. ro, ro, Ro. ri, 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 ru, 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 ro, ri, ru, au, ro, ri, ru, bau. Ya, kita praktek pada bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahu Akbar. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. Ini pada surat Al-Lahab
Al-Lahab ayat yang ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Saya Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ro'atuhu hammalatal hatab. Nah, nggih. Ini sudah dapat 5 huruf. Alhamdulillah dapat huruf ha, kha, dal, zal, dan ra. Nah, silakan nanti untuk bisa dipraktekkan masing-masing, ya. Harus berlatih, ya. Dan nanti pada saatnya nanti ibu sekalian harus ada setoran wajib, setoran bacaan, Bu, tenang saja. Bukan setoran yang lain. Kalau setoran yang lain itu harusnya masing-masing. Jangan lupa nih, Desembernya ini sudah hampir selesai nih, tanggal tua nih. Saya kira cukup nih, Bu Titik. Nggih, Ustadz, ada tausiah sedikit, Ustadz? Nggih. Atau tidak ada? Ada Ya, Ustaz. ya, sedikit. Butuh tausiah. Saya hanya ingin Betul, menyampaikan, menekankan lagi bahwa kita belajar tahsin Al-Quran itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi sifatnya wajib perintah Allah ini, dan kalau kita menjalankan perintah Allah ini berarti kita bernilai ibadah kalau diterima, kalau diterima. Kan niatnya kan beribadah. Mudah-mudahan diterima apa yang kita jalankan, kita laksanakan kegiatan ini, dan dalam rangka juga kita meningkatkan kualitas sebagai seorang muslim, orang yang beriman, yang meyakini betul bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya senantiasa berusaha untuk mengikuti apa yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Demikian. Terima kasih. Cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup majelis pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Bertemu di Jumat 2 pekan yang akan datang, Ustaz. Karena Jumat pekan depan ada kajian dosen dan karyawan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.